Suasana pagi di Boyolali selalu dimulai dengan aktivitas pegawai yang bergegas menuju kantor pemerintahan. Rutinitas itu menjadi hal lazim yang tak menarik perhatian. Pegawai datang silih berganti, mengenakan seragam dinas lengkap dan menyapa rekan kerja seperti biasa. Di balik wajah-wajah itu, tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi insiden yang mencoreng nama baik instansi. Hari itu seolah berjalan tanpa tanda peringatan apapun. Kantor tempat mereka bekerja terletak di pusat kota, dikelilingi gedung-gedung pelayanan publik lainnya. Setiap pagi, kendaraan dinas dan pribadi memenuhi halaman parkir, menandakan kesiapan untuk melayani masyarakat. Rapat mingguan sedang dipersiapkan, dan para staf sibuk memeriksa dokumen serta merapikan meja kerja. Tak ada gelagat aneh dari para pegawai yang hadir. Namun, di satu sudut bangunan itu, sebuah kamera pengintai merekam sesuatu yang tak wajar. Kamera tersebut terpasang sejak lama atas kebijakan keamanan kantor. Fungsinya sederhana, untuk memastikan aktivitas tetap dalam koridor disiplin. Siapa sangka, rekaman dari perangkat itu justru membuka tabir kelam dari dua ASN yang tengah berada dalam satu ruangan tertutup. Aksi mereka sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas maupun etika. Beberapa staf yang bertanggung jawab atas sistem pengawasan mulai memperhatikan adanya rekaman yang mencurigakan. Awalnya mereka mengira itu hanya kesalahan teknis atau rekaman lama. Namun setelah diputar ulang, mereka terperangah menyaksikan apa yang terekam. Sepasang pegawai melakukan tindakan tak pantas di dalam ruangan yang seharusnya digunakan untuk rapat internal. Kejadian itu langsung menciptakan kegaduhan di kalangan terbatas. Para pegawai pengawas saling bertatapan, bingung harus berbuat apa. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar secara diam-diam, berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sebuah bom waktu telah meledak, dan dampaknya mulai terasa menyebar ke seluruh penjuru kantor. Rekaman itu akhirnya bocor ke media sosial, entah dari tangan siapa pertama kali. Hanya dalam waktu semalam, puluhan akun membagikan cuplikan berdurasi beberapa detik tersebut. Gambar tak jelas, namun wajah keduanya cukup dikenali oleh publik lokal. Video itu menjadi viral dan langsung menjadi bahan pembicaraan di warung kopi hingga ruang kerja. Warga Boyolali yang biasanya disibukkan dengan urusan harian, kali ini teralihkan oleh berita panas dari jantung birokrasi kota mereka. Banyak yang mengaku kecewa dan marah, mengingat pegawai negeri seharusnya menjadi contoh. Kantor yang selama ini dihormati berubah citranya menjadi tempat skandal. Kecaman berdatangan dari berbagai penjuru. Pihak berwenang sempat mencoba membendung penyebaran video dengan meminta platform digital menghapus unggahan tersebut. Namun dunia maya bergerak terlalu cepat. Salinan video terus bermunculan, membuat usaha pelacakan menjadi sia-sia. Narasi-narasi tambahan bermunculan, memperkeruh suasana. Kedua ASN yang menjadi pemeran dalam video tersebut mulai dikenali. Keduanya dikenal cukup aktif dalam kegiatan pemerintahan, bahkan sering terlihat dalam acara resmi daerah. Warga tak percaya bahwa sosok yang terlihat santun ternyata menyimpan sisi gelap di balik jam kerja. Reputasi mereka hancur dalam sekejap. Sejumlah tokoh masyarakat mulai angkat suara. Mereka mendesak adanya tindakan cepat dari atasan kedua pelaku. Menurut mereka, pembiaran terhadap kasus ini hanya akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin luntur. Gelombang protes mulai naik, menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban moral dari para pemangku jabatan. Setelah video menyebar luas, investigasi netizen pun bergerak lebih cepat daripada otoritas resmi. Beberapa akun anonim mulai mengungkap potongan informasi pribadi kedua ASN yang terlibat. Nama, jabatan, bahkan foto keluarga mereka tersebar tanpa kendali. Warganet menyebarkan detail-detail ini sebagai bentuk pelampiasan kemarahan. Diketahui bahwa laki-laki dalam video tersebut merupakan pejabat eselon 3 di salah satu dinas pelayanan, sementara perempuan itu adalah staf administrasi yang baru beberapa tahun diangkat. Mereka berasal dari unit kerja berbeda, namun diketahui sering terlibat dalam kegiatan proyek lintas dinas. Interaksi mereka sebelumnya tidak pernah menimbulkan kecurigaan berlebih. Keluarga dari keduanya langsung menerima tekanan luar biasa. Istri dari pejabat tersebut mengunci akun media sosialnya dan memilih tidak keluar rumah. Sementara suami dari staf perempuan itu mendatangi kantor dan meminta penjelasan langsung dari pihak atasan. Konflik pribadi mulai merembet ke ranah publik. Media lokal mulai memburu narasumber dari lingkungan sekitar rumah kedua ASN. Tetangga memberi keterangan beragam, ada yang menyebut keduanya memang dekat sejak lama, ada pula yang terkejut dan tidak percaya. Semua pernyataan itu membentuk opini liar yang memperkeruh situasi. Pihak instansi pemerintah tempat keduanya bekerja akhirnya mengonfirmasi identitas mereka. Dalam pernyataan singkat,
Disebutkan bahwa penyelidikan internal telah dimulai, dan kedua ASN telah dipanggil untuk klarifikasi. Sementara itu, aktivitas kantor tetap berlangsung, meskipun bayang-bayang skandal masih menyelimuti. Setelah identitas pelaku terungkap, suasana di dalam kantor menjadi tegang. Rekan kerja mulai menjaga jarak, tidak ingin terseret dalam pusaran masalah. Bisikan dan pandangan tajam mengisi ruang-ruang kerja, membuat atmosfer menjadi canggung. Rasa saling percaya di antara pegawai mulai pudar. Pimpinan instansi segera menggelar pertemuan tertutup. Dalam forum itu, dibahas langkah-langkah darurat yang perlu diambil untuk menjaga nama baik lembaga. Keputusan mendesak adalah menonaktifkan sementara kedua ASN hingga penyelidikan tuntas. Surat tugas baru dikeluarkan untuk menggantikan posisi mereka sementara waktu. Banyak pegawai yang menganggap keputusan itu sudah terlambat. Beberapa di antaranya menyayangkan mengapa kejadian seperti ini bisa lolos dari pengawasan selama ini. Rasa malu dan kecewa bercampur menjadi satu. Sementara sebagian lainnya menganggap ini sebagai pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang. Komisi Disiplin Internal dibentuk untuk memproses kasus ini. Tim ini terdiri dari unsur inspektorat, kepegawaian, dan pengawasan internal. Mereka bertugas menelusuri sejak kapan hubungan tidak profesional itu berlangsung dan bagaimana bisa sampai terjadi di lingkungan kerja. Sementara itu, sanksi sosial terus bergulir. Tidak hanya kedua pelaku yang mendapat tekanan, beberapa rekan kerja mereka juga ikut menjadi sasaran sindiran. Situasi kerja menjadi tidak nyaman, dan beberapa pegawai mengajukan cuti karena merasa stres dengan kondisi kantor yang berubah drastis. Bupati Boyolali akhirnya angkat bicara setelah desakan publik semakin memanas. Dalam konferensi pers singkat, ia menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa tindakan tidak bermoral dari aparatur negara tidak bisa ditoleransi. Ia meminta seluruh kepala dinas untuk memperketat pengawasan dan menegakkan disiplin. Kantor Sekda juga segera mengeluarkan surat edaran yang menekankan pentingnya etika dan moral dalam menjalankan tugas. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi berat, termasuk pemecatan jika terbukti melanggar kode etik secara fatal. Edaran itu dipasang di setiap sudut kantor pemerintahan. Pemerintah daerah menunjuk tim khusus independen untuk melakukan audit kinerja dan kedisiplinan di berbagai instansi. Langkah ini diambil untuk menenangkan masyarakat sekaligus membersihkan sistem dari oknum tidak bertanggung jawab. Audit ini akan dilakukan menyeluruh, mulai dari absensi hingga kegiatan lapangan. Di sisi lain, media terus mengikuti perkembangan kasus. Setiap pernyataan dari pejabat dikutip dan disiarkan ulang, memperluas dampak dari skandal tersebut. Wartawan mulai mewawancarai pengamat kebijakan publik untuk memberikan analisa. Banyak yang menyebut insiden ini sebagai tamparan keras bagi sistem birokrasi yang longgar pengawasan. Sorotan juga tertuju pada sistem rekrutmen ASN. Muncul wacana untuk memperketat proses seleksi dengan menambahkan tes integritas dan rekam jejak moral. Pemerintah daerah menyambut baik gagasan ini dan menyatakan akan mengajukannya ke pemerintah pusat untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Setelah polemik menyebar luas dan tekanan publik tidak mereda, langkah hukum pun mulai ditempuh. Laporan resmi dilayangkan oleh Lembaga Perlindungan Masyarakat ke aparat penegak hukum. Tujuannya agar peristiwa ini tidak hanya selesai sebagai pelanggaran disiplin, tapi juga masuk ranah pidana jika ditemukan unsur pelanggaran hukum. Kejaksaan Negeri Boyolali menerima laporan tersebut dan menyatakan akan menelaah bukti-bukti yang ada. Mereka menyebutkan bahwa meskipun dilakukan di lingkungan kerja, tindakan yang terekam bisa dikategorikan sebagai perbuatan asusila di tempat umum. Apalagi bila terbukti menggunakan fasilitas negara dalam perbuatan itu. Penyidik kepolisian mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak. Tim forensik digital dilibatkan untuk memeriksa keaslian video, serta memastikan tidak ada rekayasa atau manipulasi. Hasil awal menunjukkan bahwa rekaman itu asli dan diambil dari sistem keamanan kantor yang resmi terpasang. Kedua ASN yang menjadi pemeran dalam video tersebut dipanggil sebagai saksi. Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengaku menyesal dan menyatakan siap menerima konsekuensi hukum dan administratif. Namun pengakuan itu tidak menghapus jejak digital dan dampak luas dari perbuatan mereka. Kuasa hukum dari pihak perempuan menyatakan bahwa kliennya mengalami tekanan psikis berat akibat penyebaran video secara masif. Mereka bahkan berencana menggugat balik pihak-pihak yang menyebarkan rekaman tersebut. Sementara itu, proses hukum tetap berjalan dengan fokus utama pada klarifikasi kronologi dan tanggung jawab pelaku. Setelah rangkaian pemeriksaan internal selesai, pemerintah daerah mengumumkan sanksi resmi terhadap kedua ASN tersebut. Dengan berat hati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan bahwa keduanya diberhentikan dengan tidak hormat.
Langkah ini diambil karena perbuatan mereka dinilai mencoreng martabat pegawai negeri sipil secara serius. Pengumuman itu disiarkan langsung melalui konferensi pers dan mendapat sorotan luas. Para jurnalis mencatat setiap pernyataan yang dilontarkan, sementara masyarakat menyaksikannya melalui siaran ulang di media sosial. Ada rasa lega di kalangan publik, karena akhirnya ada bentuk ketegasan yang diambil oleh pemerintah. Kedua ASN tidak lagi terlihat di lingkungan kantor. Barang-barang pribadi mereka telah dipindahkan secara diam-diam beberapa hari sebelumnya. Rekan-rekan mereka enggan memberi komentar dan memilih fokus pada pekerjaan yang menumpuk akibat kekosongan posisi yang ditinggalkan. Suasana kantor perlahan kembali normal, meskipun bekas luka moral belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, keluarga dari kedua pelaku masih berusaha bertahan dari tekanan sosial. Banyak tetangga yang memutuskan hubungan, dan anak-anak mereka bahkan menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah. Lembaga Perlindungan Anak mulai turun tangan untuk memastikan tidak terjadi trauma berkepanjangan. Pemerintah pusat pun turut memberikan perhatian. Kementerian Pan-RB menyatakan akan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi nasional dalam hal pengawasan dan pembinaan ASN. Regulasi baru tengah disiapkan untuk menutup celah etika dan profesionalitas dalam birokrasi di seluruh daerah. Kasus di Boyolali ternyata memicu gelombang efek domino di berbagai instansi pemerintahan. Beberapa daerah mulai melakukan inspeksi mendadak untuk menilai kedisiplinan para ASN di lingkungan kerja mereka. Pemerintah provinsi bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi etika dan perilaku para pegawainya. Media nasional mulai mengangkat isu tentang lemahnya pengawasan internal di sejumlah kantor pemerintahan. Banyak ahli menyebut bahwa tidak adanya sistem pencegahan yang efektif membuat pelanggaran serupa rentan terjadi di tempat lain. Diskusi ini meluas ke seminar-seminar akademis dan forum-forum publik. Lembaga anti korupsi dan etik seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dan Ombudsman juga mulai membuka posko aduan masyarakat. Dalam waktu sepekan, ratusan laporan masuk yang mencerminkan keresahan warga terhadap moralitas sebagian oknum ASN. Banyak laporan berasal dari kota-kota kecil yang sebelumnya luput dari sorotan. Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan lanjut dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Dalam surat itu ditegaskan pentingnya menjaga integritas birokrasi dan menerapkan sistem rotasi atau mutasi bagi pegawai yang terindikasi memiliki relasi personal yang tidak profesional di tempat kerja. Di sisi lain, masyarakat mulai berinisiatif membuat gerakan moral di tingkat lokal. Tokoh agama, pemuda, dan aktivis perempuan bersatu menyuarakan pentingnya menjaga kesucian ruang publik, termasuk kantor pemerintahan, dari perilaku amoral. Gerakan ini menjadi simbol bahwa masyarakat tak lagi tinggal diam terhadap pelanggaran nilai-nilai etika. Setelah beberapa minggu menghilang dari pemberitaan, mantan pegawai perempuan akhirnya muncul dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional. Wajahnya tertutup, suaranya dimodifikasi, namun isi pengakuannya menggegerkan publik. Ia mengaku perbuatannya terjadi karena tekanan psikologis dan hubungan rumah tangga yang tidak bahagia. Dalam pengakuan itu, ia menyebut bahwa hubungan dengan rekan kerjanya berawal dari keluh kesah biasa. Keduanya merasa saling mengerti dan akhirnya terjebak dalam romansa terlarang. Ia tidak membela diri, tapi meminta maaf kepada masyarakat, terutama kepada suaminya dan anak-anak yang kini menjauh darinya. Tangisnya pecah saat menyebut nama keluarganya. Wawancara tersebut menjadi viral dan memecah opini publik. Sebagian merasa kasihan dan menilai perempuan itu hanya korban keadaan. Sementara sebagian lain menilai bahwa apapun alasannya, perbuatannya tetap mencoreng etika. Diskusi soal tekanan kerja, kesepian, dan kerentanan mental ASN menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Sementara itu, mantan pegawai laki-laki memilih bungkam. Ia dikabarkan meninggalkan kota dan menolak semua permintaan wawancara. Wartawan sempat menemui keluarganya yang terlihat tertutup dan enggan berbicara kepada media. Informasi terakhir menyebutkan bahwa ia kini bekerja di sektor swasta dengan identitas yang dijaga ketat. Pengakuan perempuan tersebut membuka babak baru dalam penanganan kasus etika ASN. Pemerintah mulai mempertimbangkan pentingnya konseling rutin dan layanan psikologis di lingkungan kerja, agar pegawai tidak hanya sehat secara administratif, tapi juga secara mental dan emosional. Setelah kasus ini menyebar luas, keluarga dari kedua mantan ASN itu menanggung beban sosial yang tidak ringan. Anak-anak mereka mengalami tekanan berat di sekolah. Sebagian guru pun terlihat canggung dalam memperlakukan mereka. Beberapa teman menjauh, membuat anak-anak merasa terasing dan kehilangan kepercayaan diri. Istri dari mantan pegawai laki-laki akhirnya menggugat cerai setelah munculnya bukti-bukti kuat di media. Ia mengaku tidak sanggup menghadapi sorotan masyarakat serta pengkhianatan yang telah meruntuhkan keutuhan rumah tangganya. Proses cerai berlangsung cepat dan disambut simpati dari banyak kalangan.
Orang tua perempuan tersebut juga terkena dampaknya. Di kampung halamannya, cibiran tetangga tak terelakkan. Mereka sempat pindah sementara ke rumah saudara untuk menenangkan diri. Meski sudah berusia senja, mereka berupaya tegar menghadapi kenyataan, walau hati mereka hancur menyaksikan anak yang mereka banggakan terpuruk karena skandal. Salah satu adik laki-laki dari perempuan itu sempat buka suara di media sosial. Ia mengatakan bahwa keluarganya tidak mendukung perbuatan tersebut dan menyerahkan segalanya kepada hukum serta kehendak masyarakat. Ia berharap masyarakat bisa memisahkan perbuatan individu dari identitas keluarga yang tidak terlibat sama sekali. Di tengah tekanan itu, beberapa lembaga kemanusiaan mulai menawarkan bantuan konseling untuk anak-anak dan anggota keluarga yang terkena dampak. Pendekatan ini dinilai penting agar luka sosial yang ditinggalkan kasus tersebut tidak membekas terlalu dalam dan bisa ditangani secara berkelanjutan. Setelah mencuatnya kasus di Boyolali, pemerintah pusat menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku dan tata kelola ASN di seluruh Indonesia. Kementerian Pan-RB bersama BKN melakukan audit etik dan moral di berbagai instansi, mulai dari kementerian hingga kantor-kantor daerah. Fokus utama adalah mendeteksi potensi pelanggaran norma serta pelemahan budaya kerja yang profesional. Seluruh kepala dinas diminta melaporkan kondisi internal, termasuk hubungan antar rekan kerja, potensi konflik kepentingan, dan sistem pengawasan yang sudah diterapkan. Selain itu, kementerian juga mengusulkan agar pelatihan tentang integritas dan etika ASN wajib diikuti secara berkala, bukan hanya saat perekrutan awal. Banyak instansi kemudian mulai membentuk tim penegak disiplin internal, yang bertugas mencegah serta menindak perilaku menyimpang. Ruang-ruang kerja diawasi dengan CCTV secara profesional, bukan untuk melanggar privasi, tetapi menjaga lingkungan kerja dari potensi tindakan tak pantas. Semua pegawai pun diimbau memperkuat etika sosial mereka. Tak hanya itu, psikolog dan konselor mulai dilibatkan dalam pembinaan ASN. Pemerintah menyadari bahwa tekanan kerja, masalah keluarga, dan stres berkepanjangan bisa berujung pada keputusan yang tidak rasional. Dengan pendekatan humanis ini, diharapkan pegawai merasa lebih didukung dan tidak mencari pelarian yang merusak karir dan nama baik. Langkah-langkah ini menuai respons positif dari publik. Banyak masyarakat menilai ini sebagai momentum perbaikan besar bagi sistem birokrasi Indonesia yang selama ini dikenal kaku dan tertutup. Meski datang dari insiden memalukan, krisis tersebut justru membuka pintu reformasi ke arah yang lebih bermartabat. Insiden memalukan yang menyeret nama ASN Boyolali turut mendapat perhatian serius dari kalangan ulama dan tokoh adat. Dalam berbagai ceramah dan pertemuan keagamaan, para pemuka agama mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan jabatan yang diemban. Perilaku menyimpang dianggap tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga norma agama dan sosial. Majelis Ulama Kabupaten Boyolali mengeluarkan pernyataan resmi, menekankan bahwa ASN adalah representasi moral negara di tengah masyarakat. Mereka menyerukan agar instansi pemerintah menjadikan nilai-nilai religius sebagai dasar pembinaan pegawai, agar tidak sekadar profesional, tetapi juga berakhlak mulia. Beberapa pesantren bahkan mulai mengadakan diskusi tematik mengenai etika birokrasi dari sudut pandang Islam. Tokoh adat dari beberapa daerah di Jawa Tengah juga ikut bersuara. Mereka menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut dan mengusulkan pendekatan kultural sebagai penguat moral ASN. Dalam budaya Jawa, misalnya, nilai ajining diri sakalathi, ajining raga sakabusana menjadi pengingat bahwa harga diri seseorang terlihat dari ucapan dan perbuatan. Dukungan moral kepada keluarga korban, terutama anak-anak, juga datang dari berbagai ormas keagamaan. Mereka mengadakan kegiatan sosial dan bimbingan spiritual agar keluarga tidak terpuruk terlalu dalam. Beberapa tokoh juga menyambangi keluarga untuk memberikan motivasi dan harapan agar bisa bangkit dari rasa malu dan keterasingan. Reaksi kalangan ulama dan tokoh adat ini dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap moral bangsa. Mereka tidak semata mengutuk pelaku, tapi juga mendorong masyarakat agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama. Perubahan akhlak tidak cukup hanya dengan aturan, tapi harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Menindaklanjuti kejadian memalukan di Boyolali, pemerintah daerah dan pusat merancang sejumlah kebijakan preventif demi mencegah kejadian serupa terulang. Salah satu kebijakan utama adalah pelaksanaan inspeksi mendadak, SIDA, secara berkala, terutama di ruang-ruang yang rawan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selain itu, absensi elektronik berbasis lokasi dan waktu mulai diterapkan secara ketat. Setiap pegawai diwajibkan melakukan presensi di titik tertentu dan melaporkan kegiatan harian mereka dengan sistem digital yang bisa diaudit sewaktu-waktu. Tujuannya agar aktivitas mereka lebih transparan dan terpantau dengan baik. Bimbingan etika dan pembinaan karakter ASN menjadi bagian wajib dari agenda tahunan setiap instansi.
Tidak hanya dalam bentuk seminar, tapi juga pelatihan interaktif yang menggandeng tokoh masyarakat, psikolog, dan narasumber dari KASN. Program ini diharapkan menciptakan suasana kerja yang bersih dari praktik menyimpang dan tidak bermoral. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah, BKD, bekerja sama dengan Ombudsman RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kode etik baru yang lebih rinci, khususnya tentang relasi pribadi di tempat kerja. Kode etik ini mencakup larangan membina hubungan romantis dengan rekan kerja yang sekantor, kecuali telah menikah dan didokumentasikan secara resmi. Kebijakan baru ini disambut dengan antusias oleh ASN yang merasa ingin menjaga profesionalisme. Mereka menilai peraturan yang jelas dapat menciptakan batas-batas yang sehat dalam interaksi sehari-hari. Meski sebagian menganggap kebijakan itu terlalu ketat, mayoritas menyadari bahwa integritas lembaga harus dijaga demi kepercayaan publik. Peran media sosial dalam menyebarkan kasus ini terbukti sangat signifikan. Video rekaman yang pertama kali diunggah oleh seorang staf cleaning service tanpa sengaja telah menyebar luas hanya dalam hitungan jam. Meskipun unggahan aslinya telah dihapus, salinannya telah tersebar ke berbagai platform hingga menjadi konsumsi publik nasional. Nama dan wajah pelaku langsung menjadi sasaran empuk warganet. Meskipun beberapa akun mencoba menutupi identitas mereka, netizen dengan cepat membongkar informasi pribadi keduanya. Akibatnya, reputasi digital mereka hancur total. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga sulit kembali ke kehidupan sosial seperti sedia kala. Fenomena ini memunculkan diskusi baru tentang etika digital dan dampak dari trial by social media. Banyak pihak menilai bahwa hukuman sosial yang mereka terima justru lebih berat daripada sanksi administratif. Sekali informasi menyebar di dunia maya, sangat sulit menghapus jejaknya. Hal ini menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang terlibat skandal publik. Organisasi perlindungan data pribadi pun mulai bersuara, menyoroti lemahnya perlindungan terhadap privasi meski pelaku melakukan kesalahan. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat juga harus memiliki batas dalam membagikan ulang konten yang merugikan orang lain secara berlebihan. Etika bersosial media dianggap perlu ditanamkan sejak dini dalam pendidikan masyarakat. Di sisi lain, banyak warganet yang merasa kejadian ini menjadi cambuk penting agar ASN atau pejabat publik tidak merasa kebal atau aman dari pengawasan publik. Dalam era digital, setiap tindakan bisa direkam dan diabadikan, menjadikan keterbukaan dan moralitas sebagai syarat mutlak dalam menjalani profesi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Skandal ASN di Boyolali bukan hanya menjadi peristiwa lokal, tapi gema yang mengguncang kesadaran nasional. Di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, setiap individu, terutama aparatur negara, harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang tidak bisa dikhianati. Sekali kepercayaan itu runtuh, maka tak mudah membangunnya kembali. Peristiwa ini mendorong diskusi luas di berbagai kalangan, dari akademisi, pemuka agama, aktivis, hingga masyarakat umum, mengenai pentingnya membangun karakter dan integritas sejak dini. Pendidikan moral bukan lagi sekadar mata pelajaran, melainkan pondasi kehidupan berbangsa. Dalam dunia kerja, profesionalisme harus berjalan seiring dengan nilai-nilai etika yang kokoh. Pemerintah, sebagai pengelola sistem birokrasi, mulai menyadari bahwa pengawasan internal harus diperkuat, bukan hanya dari segi teknis tetapi juga dari sisi moral dan budaya kerja. Keteladanan pimpinan dan sistem penghargaan terhadap pegawai berintegritas tinggi menjadi langkah nyata yang harus terus dikembangkan. Masyarakat pun belajar dari kejadian ini. Bahwa media sosial bukan sekadar tempat untuk menyebar aib, tapi juga ruang refleksi dan pengawasan sosial. Namun, netizen diharapkan bijak, agar tidak berubah menjadi hakim yang mengadili tanpa batas dan melupakan hak asasi manusia para pelaku, terutama keluarga dan anak-anak mereka yang tidak bersalah. Pada akhirnya, kasus ini menjadi peringatan bersama bahwa jabatan dan seragam tidak membuat seseorang kebal dari kesalahan. Namun dari kesalahan itulah kita bisa belajar, memperbaiki sistem, dan membangun bangsa yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara moral. Sebab masa depan Indonesia bergantung pada kesadaran kolektif akan pentingnya integritas di setiap lini kehidupan.